bersyukur sekali lagi karena kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan terima kasih karena diberi kepercayaan untuk membawa di dalam doa pembukaan untuk ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah kami terima sepanjang dalam kehidupan kami pada hari-hari yang lalu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online untuk memuji, memuliakan Engkau serta mendengar renungan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulakan segala sesuatu, kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Mohon agar Engkau mengampuni kami Tuhan dalam segala pelanggaran kami, dalam segala perkara yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau sucikan kami Tuhan, kuduskan kami agar kami layak untuk memuji, memuliakan Engkau serta berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terimalah diri kami seadanya sebagai anak-anak-Mu, dan kami akui Tuhan, kami tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan sekali lagi dalam ibadah online ini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang ibadah pada hari ini, dari permulaan, pertengahan, sehingga selesai ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sudah diberikan tugas, diberikan kepercayaan untuk memimpin, untuk membawa renungan, dan juga bagi mereka yang bertungkus lumus di dalam mengatur segala keperluan untuk ibadah online-nya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkati mereka semua Tuhan, karena kami percaya segala jerih payah mereka tidak akan sia-sia jika Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Biarlah Engkau yang sentiasa berada di tengah-tengah kami pada saat ini, tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah segala berkat yang akan kami terima, kami dapat aplikasikan di dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah online ini dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan sehingga selesai. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua sudah berdoa. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang bau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Tiga. Baik, salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada hari ini, karena kami dapat sekali lagi beribadah secara online di sidang kami untuk minggu ini secara khususnya. Bapa di surga, sebentar nanti kami akan belajar firman-Mu sebagai makanan rohani kami, kekuatan kami. Dan kiranya melalui firman ini dapat membawa kami kepada satu tahap kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, kuasai seluruh pikiran, hati, dan perasaan kami, agar kami tertumbuh dan fokus dengan suara Tuhan berbicara melalui Roh Kudus dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan tempat dan masa ini. Saya berdoa supaya semua roh yang mengganggu konsentrasi kami dalam pendengaran firman Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, dengan darah Tuhan yang kudus, kami menolak dan kami merelakan Roh Kudus untuk menguasai kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman yang tersembunyi. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami naikkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, sekali lagi salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Teristimewa buat para bapak yang bergelar bapak. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa pada tahun ini. Dan semoga kiranya Tuhan terus akan memberkati para bapa di sidang ini khususnya, agar dapat menjadi seorang bapa atau ayah yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat menyambut Hari Bapa khusus buat seluruh yang bergelar bapa di sidang ini. Tuhan memberkati Anda semua. Nah, teristimewa juga untuk para bapa pada hari ini. Saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang berbicara tentang hati seorang bapa. Jadi pada pagi hari ini saya membawa renungan firman Tuhan sesuai dengan hari ini, itu 21 Jun, mana hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh kerajaan juga untuk para bapa. Baik, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32, nampaknya pembacaan firman Tuhan pada hari ini ada panjang sedikit, namun saya tidak akan membacanya secara keseluruhan. Cuma saya akan menyampaikan atau saya singkatkan cerita ini, apa yang dibicarakan atau diceritakan dalam pasal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terutama para bapak yang sudah bergelar bapak atau seorang ayah, dalam perumpamaan ini, dalam teks ini, Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi bahagian ini menceritakan atau Yesus menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut daripada teks ini, ada pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini, khususnya para bapak, dan mungkin juga anak-anak muda boleh memikirkan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, bilakah status seorang bapa itu bermula? Nah, ini pertanyaan yang harus direnungkan dan dipikirkan bersama-sama. Bilakah status seorang bapa itu bermula? Karena tema atau judul firman Tuhan pada hari ini, hati seorang bapa. Ini teristimewa dan khusus kepada bapa yang bergelar bapa. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita mesti pahami dahulu dan ketahui dahulu bahwa ada dua macam maksud panggilan untuk bapa. Yang pertama, bapa secara rohani, dan yang kedua, bapa secara jasmani atau darah atau daging. Dan saya punya bapa secara jasmani atau secara kandung, dan saya punya bapa, bahkan lebih daripada satu, saya punya bapa secara rohani. Fase-fase senior saya anggap mereka sebagai bapa rohani, para penetua, bahkan para pemimpin rohani, saya anggap mereka sebagai bapa rohani. Nah, kembali kepada pertanyaan, bilakah status seorang bapa
itu bermula. Sebab perkataan Bapa di sini berbicara tentang Bapa secara jasmani. Nah, panggilan bermulanya status seorang bapa sebenarnya itu bermula akhir daripada status tunang dan bermula daripada hari perkawinan mereka. Perkawinan seorang lelaki kepada seorang wanita. Maksudnya apabila seseorang lelaki secara sah diistiharkan sebagai suami, maka disitulah bermula status bapa dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, seorang bapa bertanggung jawab untuk keamanan, kebahagiaan, kerukunan, kedamaian terhadap keluarganya. Sebab seorang bapa juga bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya, khususnya terhadap anak-anak dan istri. Seorang bapa juga bertanggung jawab untuk keselamatan rohani dan keselamatan secara jasmani anak-anak dan istrinya, bahkan seluruh keluarganya. Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak sekalian, para ayah sekalian, seorang bapa yang baik hati adalah dia yang selalu menetapkan waktunya serta memberikan waktunya untuk istri dan anak-anak. Dan kita lihat ini dalam pembacaan nanti selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini atau dalam teks ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kebenaran secara rohani melalui satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana kita dapat lihat dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang ke-11, menjelaskan bahwa ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak laki-laki yang sudah pun dewasa. Dan dalam ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa anak yang bungsu tersebut coba meminta harta yang akan menjadi miliknya sebagai anak bungsu atau sebagai ahli dalam keluarga tersebut. Nah, tetapi sebenarnya tindakan anak bungsu ini terhadap bapaknya adalah sesuatu tindakan yang kurang wajar dan kurang baik. Karena kenapa? Dia meminta harta dalam keadaan bapaknya atau ayahnya itu masih sehat. Jadi ini kan satu tindakan yang kurang baik, kurang wajar. Seakan-akan orang anak itu dia mau supaya bapaknya itu cepat meninggal. Jadi saya juga mendorong buat anak-anak muda, anak-anak, janganlah kita bertindak sesuatu yang tidak baik dan tidak wajar terhadap ibu bapak kita. Kasihan mereka kan. Nah, dalam ayat ini juga menceritakan atau mengajarkan kepada kita bahwa seorang bapa dalam keluarga haruslah bersikap secara adil dan bermurah hati kepada anak-anak. Nah, apabila anak bungsu ini meminta harta yang menjadi miliknya, maka bapak itu tidak menahan hartanya, tetapi dia berikan secara adil dan dengan murah hati. Dan kalau kita baca selanjutnya dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, ini sebenarnya menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu setelah dia menerima bahagian hartanya yang menjadi miliknya dari bapaknya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kejadian yang dialami anak tersebut serta akibat dari tindakannya yang kurang baik dan kurang wajar. Jadi sebenarnya ada penerapan di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda khususnya, bahwa setiap tindakan yang kurang baik dan kurang wajar itu akan mengakhiri atau akan diakhiri dengan satu kekecewaan, kepahitan, dan kesusahan dalam kehidupan kita, seperti mana yang dialami oleh anak bungsu ini.
Nah, ayat 17, timbul suatu kesadaran tentang anak, tentang keadaan yang sedang dialami oleh anak ini. Dan ayat 18 dan 19 menjelaskan tentang apa tindakan anak tersebut akibat penyesalannya akan perbuatan itu terhadap bapaknya dan keluarganya yang kurang wajar atau tidak baik. Sebagai penerapan tindakan yang kurang baik dan tidak wajar selalunya akan diakhiri dengan kekecewaan dan penyesalan yang sangat pahit dalam diri seseorang. Jadi hati-hati anak muda, dalam kesempatan pada hari ini mari kita sama-sama menghubungi ayah kita atau bapak kita dan berilah ucapan untuk ayah kita. Beri dorongan kepada mereka, berkati mereka melalui doa kita masing-masing. Dan tidak salah kalau kita terus datang kepada dia dan berdoa untuk dia sebagai bapak kita, sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap hati seorang bapak dalam keluarga? Jadi berdasarkan ayat 20 sampai ayat 32 ini saya akan menyampaikan beberapa sikap hati seorang bapak dalam keluarga yang seharusnya terjadi atau dilakukan atau diterapkan oleh seorang bapak. Sungguh pun saya belum menjadi bapak secara jasmani, namun saya terus belajar memahami bagaimana sikap hati seorang bapak terhadap anak-anak dan terhadap keluarga. Kita lihat ini. Yang pertama, kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-20. Bagus juga saya baca ini. Ayat yang 20 dikatakan seperti ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan para bapak sekalian yang saya kasihi dan hormati, bagaimana sikap seorang ayah atau seorang bapak dalam keluarga, khususnya dalam ayat ini? Yang pertama, seharusnya seorang bapak sentiasa merindukan kepulangan anaknya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa penafsir bahwa mereka berpendapat dan menafsir rupa-rupanya bapak tersebut selalu berada di ambang pintu atau di depan pintu rumahnya untuk menunggu kepulangan anaknya kembali. Dan hatinya tetap bahkan sentiasa merindukan kepulangan anaknya. Matanya selalu terarah di luar rumah atau di kawasan rumahnya. Nah, ini menunjukkan bapak tersebut dia sangat merindukan, bahkan dia sentiasa merindukan kepulangan anaknya. Bagaimana dengan bapak-bapak sekarang? Kalau anak Anda yang dalam kerjaya atau dalam persekolahan atau mungkin lebih 1 tahun 2 tahun tidak kembali, apakah Anda tidak merindukan anak-anak kamu untuk pulang? Sudah tentu rindukan, tetapi situasi dalam perumpamaan ini dan sekarang jauh berbeda. Mungkin seorang ayah sekarang kalau dia rindu, dia akan video call atau terus SMS dia. Nah, tetapi seharusnya seorang bapak sentiasa merindukan kepulangan anaknya. Jadi perhatikan, bapak ini dia selalu berada di luar untuk merindukan kepulangan, untuk menunggu kepulangan anaknya yang sudah hilang itu. Dia tidak tahu kemana dia pergi setelah dia terima harta itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap hati seorang bapak dalam keluarga, khususnya kepada anak dan istri? Yang kedua, seorang bapak seharusnya atau harus bersikap ataupun memiliki hati yang berbalas kasihan. Ayat 22. Jadi sepatutnya sikap mengampuni ada pada seorang bapak. Amin, para bapak
Jadi ini yang sepatutnya ada pada seorang bapa, sikap mengampuni dan berbalas kasihan seperti mana yang dilakukan oleh ayah dalam perumpamaan ini. Meskipun anak itu berkata anak itu berkata setelah dia kembali, saya tidak layak dipanggil sebagai anak sudah, sebab saya sudah berdosa baik surga dan kepada Bapa. Tetapi Bapa ini yang bermurah hati, berbalas kasihan, dia ampuni anak ini, ampuni anaknya, karena dia sudah kembali dan dia sudah selamat. Jadi seharusnya seorang bapa harus bersikap mengampuni dan berbalas kasihan kepada anak dan istri. Yang ketiga, seorang bapa harus sentiasa menyediakan yang terbaik dan siap untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-22, kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak ini dalam perumpamaan ini, dia menyuruh para hamba-hambanya untuk menyediakan lembu yang terbaik untuk disembelih, untuk diberi makan kepada anak ini. Jadi ini menunjukkan Bapak ini memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya sebagai ucapan syukur dia kepada Tuhan karena anaknya sudah kembali daripada hilang. Jadi sudah tentu seorang bapa yang punya balas kasihan, yang ada perasaan sayang mengampuni kepada anak, dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk anaknya. Yang seterusnya, seorang bapa harus menetapkan waktu untuk keluarganya. Ayat 23 sampai ayat 24 seperti ucapan syukur keluarga, sambutan hari jadi untuk anak-anak, untuk istri, kebaktian keluarga, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Jadi ini yang dilakukan oleh bapak ini setelah anaknya kembali. Ada ucapan syukur di dalam keluarga, ada kebaktian, ucapan syukur, ada pesta di mana mereka buat itu sebagai ucapan syukur, mereka merayakan kepulangan anak yang sudah hilang itu. Jadi sepatutnya dalam keluarga dan seorang bapak, dia menetapkan satu waktu khusus untuk keluarganya sebagai masa untuk bersama-sama. Ayat 20 dan 30 merupakan atau menjelaskan kepada kita bahwa dalam kemeriahan majelis itu timbul satu masalah atau konflik atau kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh anak yang sulung. Jadi selalunya di dalam keluarga itu tidak selalunya aman. Pasti ada satu sahaja, ada seorang yang akan buat hal, menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga. Tetapi apa yang penting adalah seorang bapa harus bijaksana untuk menyelesaikan setiap masalah, kesalahpahaman di dalam keluarga seperti yang dilakukan oleh bapa ini dalam perumpamaan ini. Yang seterusnya, seorang bapa harus mengutamakan keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Jadi keutamaan seorang bapa adalah dalam keluarga adalah mengutamakan keselamatan keluarganya dan terutama keselamatan anak-anak secara jiwa atau iman mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir, seorang bapa harus memiliki hati yang tulus terhadap anak-anak dan istrinya. Amin, para bapa. Hati yang tulus berarti seorang bapa dia dapat menjaga nama baik istrinya dan anak-anak, menjaga nama anak-anaknya di kalangan umum. Ada beberapa yang saya perhatikan para bapa, mereka cenderung untuk menceritakan hal istrinya kepada di khalayak umum. Jadi sebenarnya itu salah satu tindakan yang kurang baik. Jadi seorang bapa dia harus menjaga nama baik istrinya, anak-anaknya kepada atau di muka umum. Oke, sebab orang akan berpikir seperti ini.
Kalau seseorang menceritakan, seorang bapak dia menceritakan tentang kejahatan anaknya kepada orang lain, selalunya orang akan cenderung berpikir, kalau anak kamu itu jahat, nah sebenarnya itu bermula dari kamu. Jadi tidak perlulah kita ataupun tidak perlulah seorang bapak mewar-warkan ataupun mengungkapkan ataupun menceritakan kelemahan-kelemahan, sekalipun ada kelemahan baik terhadap anak-anak dan istri. Maksudnya hati yang tulus itu tidak mencemarkan nama baik istri dan anak-anaknya di muka umum. Jadi jangan pernah seorang bapak, janganlah pernah menyesal tentang bagaimana keadaan istri dan anak-anak dan keluarga Anda. Terimalah istri, terimalah anak-anakmu, terimalah keluargamu dengan seadanya seperti mana yang ada. Jadi sepatutnya semua sikap hati ini ada pada seorang bapa yang digelar ataupun yang sudah menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam Efesus berkata, kasih Yesus adalah dasar kehidupan di dalam rumah tangga. Jadi inilah yang saya kongsikan pada pagi hari ini, yaitu hati seorang bapa seharusnya dia selalu memikirkan keselamatan, selalu ada kerendahan hati, berbalas kasihan, ada hati mengampuni, dan dia dapat menyediakan waktu untuk keluarga, memberikan teladan, nasihat kepada para bapa, para anak, dan para istri. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati dan secara khusus teristimewa buat Anda yang bergelar bapak atau ayah. Tuhan memberkati dan jadilah bapa yang baik, seturut dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan iman kepercayaan kita. Jadilah bapa yang bertanggung jawab, jadilah bapa yang dapat memimpin keluarga untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadilah bapa jadilah para bapa, jadilah imam di dalam keluarga, jadilah gembala di dalam keluarga. Sebab sesungguhnya seorang bapa terpanggil untuk hal-hal tersebut yang kita bicarakan sebentar tadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini, mengingatkan bahkan mengajar kami satu hal yang sangat penting yang harus kami terapkan, baik sebagai bapa secara daging atau jasmani, dan terlebih khusus bapa secara rohani yang Tuhan sudah berikan statusnya sebagai bapa rohani yang mendidik dalam hal-hal rohani dan mengajar dalam hal-hal rohani. Bapa di surga, saya berdoa secara khusus dan teristimewa untuk semua yang bergelar bapa di sidang ini, yang bergelar ayah di sidang ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan pengharapan. Dan saya berdoa supaya di kalangan para bapa, para wira di sidang ini akan terus bersatu untuk maju di dalam pelayanan Tuhan. Mereka dapat mengurus hal-hal rumah tangga dengan penuh kebijaksanaan, berdasarkan dengan firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, para istri, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka yang sudah lanjut usia.
Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di sidang ini khususnya menjadi jemaat yang akan sentiasa matang dan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi. Hari ini mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sempurna ke arah pengenalan kami akan Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami terima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati buat seluruh jemaat Tuhan. Dan sekali lagi selamat menyambut Hari Bapa untuk Anda yang bergelar sebagai Bapa. Tuhan memberkati. Mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembalikan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam permulaan dalam persekutuan kami hingga selesai. Demikian Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bersama, Engkau terus memberkati baik kami yang mendengar Tuhan dalam setiap pribadi kami yang dapat mengikuti ibadah secara online. Dan bagi jemaat yang tidak dapat bersama, kami percaya Tuhan Engkau teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka, dan
kami semua Tuhan. Demikian Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.